Seraung Sangu 2025 adalah upacara doa bersama cara ajaran Jawa Sastra Jendra dilaksanakan oleh komunitas cinta budaya KCB dan didukung oleh PPBPN digelar pada Sabtu 15 Februari 2025 malam di Museum Benyamin Sueb, Jatinegara. Sudah saya renung-renungkan, saya ketemu lah. Harapannya itu bisa disebut sebagai SKSD. Yang pertama itu nanti saya harapkan kalau SLA-nya S pertama adalah skills. Jadi kita jangan hanya berhenti di power book, tapi juga di ilmu. Bukan hanya soal pengetahuan dan teori, tapi kita pun harus belajar tentang skills atau keterampilan-keterampilan. Bagaimana contohnya lah dalam dunia yang dirubah seperti sekarang ini, kita harus mampu berdamai dan mengendalikan diri sendiri. Itu perlu skill. Meditasi contohnya, juga bagaimana menghadapi orang, menenangkan orang, membuat diri kita menjadi dalam tekanan bisa survive dan sebagainya. Saya harapkan SLA itu akan juga mengajarkan skills, keterampilan. Kemudian K itu saya berharap bahwa kita ini bukan seperti kursus. Kursus itu kan kursus bahasa atau kursus akuntansi. Datang pulang, nggak kenal. Saya berharap bahwa SLA ini menjadi keluarga. Bahwa kita begitu masuk ke sini, maka kita keluarga. Dan sebagai keluarga, maka kita akan saling melindungi, saling menjaga, juga saling mengingatkan. Jadi harapan saya ada semacam aura atau semacam spirit kekeluargaan yang harus ada. Jadi kita ini sekarang mungkin dari berbagai daerah, tapi ada rasa kekeluargaan bahwa pada gelaran Seraung Sangu 2025 sekaligus meresmikan divisi baru Sastra Jendra Living Academy SLA, yaitu divisi inisiatif komunitas cinta budaya KCB untuk memasyarakatkan kebijaksanaan leluhur, yaitu ajaran Sastra Jendra yang dikemas dalam bentuk pendidikan ke masyarakat sehingga dapat turut membangun kehidupan mental spiritual bangsa yang baik dan sehat. Bagi kita semua, terima kasih. Jadi kita bukan secara genealogi itu kita bukan ordo, bukan torikot, bukan aliran, bukan. Tetapi kita mengangkat ajaran kuno sastra Jendra itu menjadi satu pendidikan pembangunan mental spiritual bangsa. Kita ikut berpartisipasi untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi acara ini adalah peresmian Sastra Jendra Living Academy yang mana dibarengin dengan acara melestarikan keris secara holistik, yaitu upacara-upacara ritual yang zaman dulu itu sudah ada di zaman Majapahit yang kemudian dilupakan. Nah, kita itu memulai lagi, sementara di Bali sudah terus berlanjut dengan acara tumpek lanjut di Bali. Di sini nanti namanya Sidikara Pusaka, itu akan kita teruskan. Kemudian juga kita itu mengadakan satu spiritual healing, ya, dengan siraman. Ya, mungkin karena waktunya singkat dan kemudian juga waktu tahun kemarin kita ada siraman, mungkin siraman nanti hanya sekitar kita batasi sekitar 10 orang. Ya. Dan itu akan dilakukan oleh Ida Sekar Kinasih yang viral di YouTube, ya. Ida Sekar Kinasih juga akan membawakan air dari Jolotundo, akan dicampurkan dengan siraman. Harapan kita mereka yang kena siraman ini mendapatkan sangu untuk tahun 2024, makanya disebut Seraung Sangu, yaitu pertemuan serawungan, ya, silaturahmi untuk berdoa bersama, untuk menjadi menyongsong, ya,
masa depan yang baik di tahun 2025. Saya kira itu, dan saya nanti sebagai sesepuh di Sastro Jendra Living Academy. Ya. Pembinanya ada, nanti juga akan hadir. Kemudian juga pengurus juga sudah kita bentuk, ya. Dan semuanya nanti juga akan diajarin dulu secara Sastro Jendra supaya satu misi. Ya gitu. Jadi itu ada KCD. KCD itu komunitas cinta, tapi dia itu komposisinya itu macam-macam, ada ahli ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini, termasuk ada salah satunya tahun ini itu acara Sastro Jendra lebih masuk. Nah, kita membuat begini itu dengan harapan bahwa fokus terhadap acara Sastro Jendra ini, dan ini kita sebetulnya visi kita ini sebetulnya visinya itu pelestarian budaya. Kita ada pelestarian budaya, jangan sampai budaya ini hilang. Nah, tapi lebih fokus gitu, lebih fokus karena selama ini untuk pelajaran yang ini kadang-kadang itu ada berbagai macam versi. Nah, karena itu kita ini masih ikut aliran Romo Daru, versi Romo Daru yang coba kita lakukan di sini, dan akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Khususnya anak muda biasanya nggak tahu dan dia kurang menghargai budaya, malah dia menghargai budaya luar, padahal budaya di dalam sini ini sangat-sangat luhur, sangat-sangat luar biasa. Nah, nanti kontennya, kupasnya di sini, gitu kira-kira. untuk mampu lihat saung sama Oh, saung ini maksudnya nomor satu kita nanti ini yang pertama itu pembentukan panitia. Yang kedua itu memang ada acara siraman, acara sedekah itu yang tujuannya bahwa selama ini ada ajaran di Sastro Jendra itu tentang siraman. Ada di ini kebetulan di kampung juga masalah keris. Jadi bagaimana keris, kelompok keris itu didapatkan di sini, dijadikan satu. untuk ada pesan untuk Ya, harapan saya memang ini sustainable ya. Sustainable itu berkelanjutan. Dan kita berharap malah yang harus mengetahui ini generasi muda supaya tidak hilang. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti setelah ini kita coba menggait generasi muda untuk bisa mengerti apa itu Sastro Jendra. Saya kira itu. Oke. Ngomong tentang dari mana mulainya, Sastro Jendra itu sudah zaman dulu kala sudah ada. Jadi lebih dikenalnya atau lebih diangkatnya itu pada era Majapahit itu sudah ada Sastro Jendra. Sastra itu tulisan atau kalam atau kalau ucapan, kata-kata. Jendra itu sang penguasa atau bisa dikatakan sang penguasa itu kalau di dunia ini kan yang kita percaya seperti Tuhan. Jadi sastra Jendra itu bisa dikatakan ya kata-kata dari Tuhan atau keilmuan atau tulisan dari Tuhan. Sastra Jendra itu atau dalam agama itu bisa dikatakan firman Tuhan. Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruating Dina itu secara keseluruhan berarti bahwa ada sebuah upaya untuk mengubah sifat-sifat keraksasaan diri menjadi sifat-sifat kebaikan. Jadi itu adalah sebuah ilmu kehidupan dari Tuhan, dari Sang Penguasa yang fungsinya adalah untuk mengolah diri kita, untuk mengatasi diri kita dari sifat-sifat keraksasaan itu tadi, angkara murka itu tadi menjadi sifat-sifat yang baik. Jadi ilmu yang bisa membawa kita menuju kebaikan, memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bawono, sasami dan memayu hayuning bawono. Jadi bisa mempercantik diri sendiri, keluarga, sesama dan juga jagat raya ini. Jadi Romo Daru sendiri mulai mengejar, kalau kisahnya itu Romo mendapat wejangan khusus dari kakeknya yang juga ayah angkatnya yaitu Raja
Pakubuwono ke-10 Raja Solo ya. Jadi secara gaib beliau bekerja, kemudian beliau mulai memejang murid-muridnya yang pertama kali itu ya sekitar tahun 70-an sekitar tahun itu. Jadi sudah lama. Nah, makanya di situ beliau kita sebut sebagai pembina dan guru besar kita. Jadi sampai kemudian kita daftarkan resmi di pemerintahan di Kementerian Pendidikan dan Budaya itu Sastra Jenderal Hayumirat Pangurating Diyu di bawah Romi Baru ini satu-satunya paguyuban sastra jendro yang diakui oleh pemerintah. Karena sastra jendro yang lain kan banyak ini, sastra jendro belakangnya apa, sastra jendro belakangnya apa. Nah, yang Romo Daru itu sastra jendro Hayumirat Pangurating Diyu. Itu satu-satunya yang terdaftar resmi di pemerintahan. Jadi ADART kepengurusan mulai pusat sampai daerah itu lengkap semua. Ya. Kang Morben dumadi. Tapi tolong